Halo guys, perkenalkan nama saya M. Fatigus Siregar, NIM 0438706617, Prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama itu ada evolutionary economic, yang kedua itu excess returns, yang ketiga exchange control. Kita langsung ke topik pertamanya. Evolutionary economic merupakan suatu bidang kajian ekonomi yang menjelaskan naik turunnya pertumbuhan ekonomi dan jatuh bangunnya suatu perusahaan di kota-kota, di suatu kawasan, ataupun di suatu negara, yang mencerminkan bahwa evolusi selalu beroperasi pada tingkat yang berlain dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Evolutionary economic juga berkaitan dengan studi tentang proses mentransformasikan ekonomi bagi perusahaan, institusi, industri, lapangan pekerjaan, produksi, perdagangan, dan pertumbuhan di dalam melalui tindakan berbagai agen dari pengalaman dan juga interaksi menggunakan metodologi evolusi. Kedua, ada access returns, merupakan suatu akses di mana uang yang dihasilkan melalui aktivitas investasi selama beberapa periode waktu. Terdapat dua komponen pada returns, yaitu yang pertama ada yield. Yield itu merupakan komponen yang mengacu kepada besaran pendapatan yang didapatkan dan juga direalisasikan pada sebuah produk investasi selama periode tertentu, di mana bentuk yield sendiri terbagi dua, yaitu bunga dan dividen. Yang kedua itu ada capital gain, di mana suatu komponen yang jika investor menjual suatu portofolionya seperti saham ataupun obligasi dan juga reksadana, di mana modal yang dikeluarkan untuk membelinya dan juga investor yang akan mendapatkan returns yang berupa capital gain atau keuntungan modal. Yang ketiga, exchange control, di mana exchange control ini merupakan suatu bentuk campur tangan pemerintah dalam lapangan ekonomi di tingkat internasional, di mana pemerintah melakukan memonopoli seluruh transaksi ekonomi di luar negeri. Pemerintah juga melakukan tindakan sebagai monopoli sekaligus juga memonopolisir atau penjual tunggal dan juga pembeli tunggal atas semua alat-alat pembayaran luar negeri. Semua eksportir harus menyerahkan valuta asing eksportirnya kepada pemerintah, dan semua importir yang membutuhkan valuta asing harus membeli kepada pemerintah. Tujuan utama dari sistem exchange control ini adalah membatasi pemerintahan devisa, di mana dengan cara paksaan dalam hal batas-batas penawaran yang wajar. Sebab secara bebas penawaran pada waktu tersebut tidak dapat memenuhi permintaannya, sehingga kurs vessel menjadi stabil. Nah, kesulitan-kesulitan itu selalu ada. Yang pertama adalah kemungkinan timbulnya pasar gelap atau black market. Yang kedua, penilaian yang terlalu tinggi terhadap ekspor. Yang ketiga adalah kualitas, di mana kualitas tersebut tidaklah tinggi. Terima kasih.